Indonesia sendiri mempunyai konsensus oleh Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia yang kurang lebih mengacu pada sama dengan yang guideline yang berasal dari Eropa. Saudara sekalian, berdasarkan guideline ini, maka ditentukan bagaimana kita memulai obat-obatan maupun lifestyle modification pada pasien-pasien yang tergolong pada hipertensi. Jadi kalau hipertensi tersebut dengan high normal blood pressure, maka dimulai dengan lifestyle modification, tetapi harus dilakukan terapi apabila pasien tersebut ada pada kelompok very high risk patient dengan cardiovascular disease. Begitu pula untuk grade 1, grade 2, dan grade 3 hipertensi, semuanya selalu dimulai dengan lifestyle modification. Hanya saja pada grade 2 dan grade 3 setelah dilakukan perbaikan lifestyle, maka harus segera diberikan pengobatan dengan obat-obatan, jadi farmakologi, dengan tujuan untuk segera mengontrol tekanan darah dalam waktu 3 bulan. Kapan sebetulnya kita memulai menginisiasi hipertensi tersebut? Jadi ini dikelompokkan lagi dalam kelompok usia dan kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan adanya penyakit lain yang yang ada selain adanya hipertensi. Jadi sebagai contoh misalnya untuk kelompok umum saja saya sampaikan di sini. 18 sampai 65 tahun kita mulai apabila lebih besar sama dengan 140 dengan diastolic blood pressure lebih besar sama dengan 90. Begitu pula pada usia 65 sampai 79 tahun, sedangkan pada usia di atas 80 tahun, maka inisiasi terapi apabila sistolik di atas 160. Nah, 160 ke atas dengan diastolik lebih besar sama dengan 90. Bagaimana dengan target yang harus kita capai? Jadi di sini juga sama, dikelompokkan pada usia dan dikelompokkan pada komorbid yang ada. Saudara sekalian, pada dasarnya pada usia 18, 65 sampai 65 dan 79 apabila dimungkinkan, jadi bila ditoleransi, sebaiknya kita mencapai untuk sistolik adalah 130. Tetapi untuk usia 18-65 tahun ditekankan tapi tidak kurang dari 120. Jadi kita mempunyai ancar-ancar lagi pada tensi berapa target kita, tetapi kalau bisa jangan sampai kurang dari 120. Sedangkan untuk usia 65, 79 ataupun di atas 80 tahun, target kita adalah 130 sampai 139. Sahabat sekalian, untuk guideline dari ISH ini, maka sejak start pertama yang disarankan adalah menggunakan kombinasi daripada dua obat. Jadi dua obat tersebut diharapkan idealnya berada pada satu kombinasi, satu pill combination, di mana dua obat tersebut bisa terdiri dari ACE atau ARB, bisa ditambah dengan kalsium channel blocker atau diuretik. Apabila ini tidak mencapai target yang telah ditentukan, maka dalam satu pil tadi kalau bisa adalah terdiri dari kombinasi 3 obat, yaitu ACE inhibitor atau ARB, ditambah dengan kalsium channel blocker dan ditambah dengan diuretik. Apabila dengan 3 obat tersebut tetap tidak terpenuhi, maka kita menggunakan 2 pil, yaitu pada step 3. Di sini berarti sudah terjadi suatu resisten hipertensi. Maka obat yang diberikan adalah selain kombinasi dari ACE inhibitor atau ARB, CCB dan diuretik, maka kita perlu mendapatkan obat lain yaitu spironolakton ataupun obat-obat yang lain. Sama juga dengan konsensus dari Perhimpunan Hipertensi Indonesia, sebagaimana tadi yang saya sampaikan.
Jadi di dalam guideline tersebut, algoritmnya ditekankan bahwa mulailah terapi untuk sebagian besar pasien, yaitu dengan menggunakan single pill combination yang terdiri dari 2 obat, dengan maksud untuk memperbaiki atau mempercepat perbaikan daripada hipertensinya, untuk efisiensi, dan agar bisa diprediksi kontrol daripada tekanan darah. Saudara sekalian, sebetulnya tekanan darah yang tidak bisa terkontrol, karena kita tahu tadi tidak semua pasien yang mendapatkan terapi itu juga terkontrol, maka ini merupakan beban buat kesehatan dan untuk beban ekonomi, terutama oleh adanya cardiovascular disease. Ada beberapa alasan mengapa kontrol daripada tekanan darah ini tidak bisa tercapai. Antara lain juga mungkin dari faktor dokternya sendiri, mungkin berasal dari dokternya sendiri, mungkin obat-obatannya tidak efektif, kemudian adanya hipertensi resisten, atau bingung dengan guideline yang ada. Tentu juga harga obat itu sendiri akan ikut berpengaruh, kemudian side effect daripada obat yang digunakan, dan di sini yang saya tekankan adalah compliance yang kurang. Mengapa ada beberapa alasan mengapa compliance ini kurang? Tentu saja mungkin karena berhubungan dengan finansial, kemudian tidak jelas dia sendiri tidak, mungkin karena terkait dengan finansial, pasien sendiri tidak jelas untungnya, keuntungan apa yang dia dapat dengan menggunakan obat tersebut, terkait dengan karakteristik pasien itu sendiri, atau mungkin adanya side effect obat ataukah isu-isu yang dia dengar mengenai obat yang dia konsumsi, kemudian juga bingung dengan instruksi yang diberikan oleh dokter. Hal yang ingin saya tekankan juga adalah kebutuhan dari satu obat itu menjadi regimen yang kompleks dan menyulitkan buat pasien, sehingga membutuhkan suatu pengobatan yang lebih sederhana untuk pasien dan tidak banyak yang akan dia konsumsi. Maka yang salah satu pilihannya adalah dengan kombinasi pada satu obat. Dengan single pill combination ini diharapkan selain memperbaiki kepatuhan daripada pasien, juga dapat menurunkan tekanan darah dengan lebih baik, sehingga akan meningkatkan rate daripada kontrol tekanan darah yang terkontrol. Kemudian juga dari segi harga diharapkan akan lebih murah dan mempunyai profil yang bisa ditoleransi. Jadi dengan single pill sekali kita meminum obat, maka diharapkan pasien akan merasa lebih nyaman dan akan mengurangi beban obat, karena dia mungkin sehari hanya perlu meminum satu obat dan tidak perlu harus beberapa obat yang dia minum. Dengan adanya rasa nyaman, maka akan meningkatkan kepatuhannya dan persistensinya terhadap pemberian obat anti hipertensi. Sesuai dengan yang akan kita bicarakan pada siang hari ini adalah kombinasi antara ARB atau angiotensin receptor blocker dengan calcium channel blocker. Saya sekalian sedikit mengingatkan bagaimana RAA system, renin angiotensin aldosteron system, yaitu renin akan merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 yang kemudian oleh ACE akan dirubah menjadi angiotensin 2. Kemudian angiotensin 2 tadi bisa bekerja pada AT1 reseptor dan bisa bekerja juga pada AT2 reseptor. Kedua reseptor ini dampak yang terjadi adalah sangat berlawanan, di mana pada AT2 reseptor lebih menguntungkan, sedangkan pada AT1 reseptor adalah merupakan dampak yang buruk akibat dari aktivasi RAA sistem ini. Jadi sekalian, kalau kita dalam menghambat renin angiotensin aldosteron sistem ini, kita bisa menggunakan
ACE inhibitor, yaitu menghambat angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, dan kita bisa menggunakan angiotensin reseptor blocker yang bekerjanya adalah menghambat kerja angiotensin 2 yang sudah terbentuk melalui AT1 reseptor. Jadi di slide ini menunjukkan bagaimana peran daripada AT angiotensin 2 melalui reseptor AT1 terhadap berbagai organ yang merupakan target organ adanya hipertensi. Jadi kita tahu bahwa target organ damage atau HAMOD, ya, hypertension organ mediated organ damage, itu antara lain adalah terjadinya stroke, kemudian jantung, heart failure, kemudian terjadi juga renal failure. Jadi ini semua melalui AT1 reseptor yang bisa diatasi dengan angiotensin reseptor blocker. Obat yang kita bicarakan adalah merupakan fixed dose combination antara angiotensin reseptor blocker dan calcium channel blocker. Jadi sekalian, kombinasi obat ini diharapkan dapat selain meningkatkan efikasinya, juga akan saling memperbaiki dari counter regulation-nya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa calcium channel blocker itu bekerja dengan dilatasi pada arterial. Sayangnya dia juga menyebabkan edema pada perifer. Dia efektif pada pasien-pasien yang kelompok low renin, dan dia dapat menurunkan kardiak isemia. Dengan adanya penambahan ARB, maka selain dapat menurunkan tekanan darah secara lebih baik, maka ARB mempunyai kerja yaitu dilatasi daripada vena untuk mengimbangi adanya arteriodilation yang diperankan oleh calcium channel blocker, sehingga ARB ini diharapkan akan memperbaiki edem perifer yang diakibatkan oleh CCB, dan dia efektif pada kelompok pasien dengan high renin, akan tetapi efek terhadap kardiak isemi tidak sebagus pada CCB. Di sisi lain, CCB sendiri dapat mengaktifkan RA sistem. Dengan adanya angiotensin reseptor blocker, maka aktivasi RA sistem tadi akan bisa diimbangi oleh ARB. Sisi lain lagi adalah, sekalian kita tahu bahwa kerja angiotensin 2 adalah dengan vasokonstriksi pada eferen dan aferen, di mana amlodipin diharapkan dapat menyebabkan vasodilatasi dari arteriol aferen yang ada di ginjal. Jadi dengan pemberian calcium channel blocker, aferen akan sedikit dilatasi dibandingkan dengan eferen, dan ini akan meningkatkan filtrasi daripada glomerular dan meningkatkan pressure daripada glomerular, karena eferennya lebih konstriksi dibandingkan aferennya. Apabila amlodipin ini digabungkan dengan ARB atau CCB ini digabungkan dengan ARB, maka ARB yang diberikan diharapkan akan mendilatasi eferen, sehingga antara aferen dan eferen menjadi kurang lebih sama, dan ini akan menurunkan glomerular filtration dan menurunkan glomerular pressure, sehingga akan mengurangi pada kasus-kasus dengan proteinuri yang meningkat. Maka kombinasi dua obat ini diharapkan dapat mengurangi proteinuri yang terjadi. Sekarang kita membicarakan kombinasi ARB dan CCB tadi dalam obat Twinsta. Twinsta terdiri dari telmisartan yang mempunyai suatu farmakologi yang unik daripada angiotensin reseptor blocker. Dibandingkan dengan ARB yang lain, maka telmisartan menunjukkan half-life pada plasma yang paling tinggi dibandingkan ARB yang lain.
Di sisi lain, telmisartan ini juga menunjukkan afinitas terhadap reseptor di angiotensin 1 yang paling tinggi dibandingkan dengan sartan-sartan yang lain. Selain itu, dia juga mempunyai sifat lipofilik yang lebih besar sehingga penetrasi pada jaringan akan lebih tinggi, dan dia mempunyai selektivitas pada pipar gamma, aktivasi pipar gamma yang tinggi. Bagaimana kita ketahui bahwa pipar gamma ini berada di dalam dinding daripada nukleus dan dihubungkan dengan inflamasi. Jadi dia bisa menurunkan inflamasi yang terjadi, oleh karena dia akan terjadi penghambatan terhadap nukleus faktor kappa B. Jadi dengan tingginya afinitas pada pipar gamma ini diharapkan juga mempunyai efek terhadap inflamasi. Di sisi lain, kombinasi antara ARB dari telmisartan tadi dengan amlodipin, ternyata amlodipin ini dibandingkan dipin-dipin yang lain, jadi kalsium channel blocker yang lain, maka dia juga mempunyai half-life yang paling panjang dari kelasnya. Jadi kedua kombinasi ini diharapkan akan memberi hasil yang lebih baik. Dua obat dalam kombinasi tersebut. Twinsta dalam bentuk fixed dose combination, ternyata berapapun baseline daripada systolic blood pressure yang ada, maka dia tetap menunjukkan efektivitas yang sama. Jadi di sini tampak bahwa hipertensi ada yang ringan, ada yang moderate, bahkan ada yang severe, diberikan gabungan antara telmisartan 80 mg dengan amlodipin 10 mg, kesemuanya menunjukkan penurunan tekanan darah yang lebih baik. Bagaimana fixed dose combination ini untuk pada pasien-pasien hipertensi yang juga menderita kelainan yang lain seperti diabetes, obesitas, dan metabolic syndrome yang lain. Ternyata fixed dose combination yang terdiri dari telmisartan dan amlodipin ini tetap menurunkan systolic blood pressure dengan konsisten, yaitu pada pasien diabetes, obesitas, maupun sindroma metabolik. Amlodipin dan telmisartan pada Twinsta ini ternyata juga mempunyai safety dan tolerability profile yang hampir sama dengan placebo. Saudara sekalian, ini adalah berbagai kelainan yang membandingkan bagaimana placebo, kemudian amlodipin sebagai monoterapi, dan amlodipin kombinasi dengan telmisartan. Di sini yang paling bisa kita lihat adalah edem perifer yang bila diberikan dengan amlodipin cukup banyak yang mengalami edem perifer ini, ketika diberikan dalam bentuk kombinasi maka terjadi penurunan insiden daripada edem perifer. Studi ini juga menunjukkan bahwa gabungan antara telmisartan dengan amlodipin menurunkan terjadinya edem dibandingkan dengan pemberian amlodipin saja. Jadi pada pemberian telmisartan 40-80 mg dengan amlodipin 5 mg, maka terjadi penurunan edema sebanyak 90%. Apabila amlodipin dinaikkan 10 mg, tetap terjadi penurunan, tetapi lebih berkurang dibandingkan bila amlodipinnya lebih kecil miligramnya. Bagaimana kombinasi ini bisa mengurangi edema yang ada, yaitu kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan bahwa kalsium channel blocker akan menyebabkan arterial dilation. Tentu saja pada kasus apabila hanya diberikan CCB tunggal, maka kombinasi ini akan menyebabkan leakage daripada cairan keluar dari pembuluh darah ke interstisial, oleh karena tidak diimbangi adanya dilatasi dari vena. Dengan pemberian ARB diharapkan yang akan ikut mendilatasi daripada vena, maka efek daripada edema tadi akan bisa diperbaiki.
Jadi tadi dikatakan bagaimana apabila fixed dose combination ini dibandingkan dengan loose combination, jadi akan lebih banyak keuntungannya dibandingkan dengan kombinasi yang separate. Jadi sama dengan dua obat, tetapi obat itu diminum secara sendiri-sendiri. Ini adalah beberapa studi yang menunjukkan membandingkan antara loose combination dan fixed dose combination, di mana tampak bahwa penggunaan fixed dose combination akan lebih menguntungkan daripada separate. Jadi dikatakan bahwa pengobatan pada pasien-pasien yang non-compliance ternyata bisa diperbaiki sebesar 24 sampai 26% apabila obat tersebut diberikan dalam bentuk fixed dose combination. Sahabat sekalian, saya ingin memperkenalkan guideline yang terbaru yaitu 2020, yaitu International Society of Hypertension. Di sini pada ISH 2020 ini kita mengenal istilah yang disebut dengan esensial dan optimal. Jadi kalau kita memberikan pengobatan, kita usahakan secara optimal, yaitu pada high income setting. Tentu saja obat-obat yang kita berikan sebaiknya berdasarkan standar dengan standar care yang evidence based. Dan hal ini tentunya akan lebih mudah dicapai pada negara-negara yang maju. Tetapi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa negara-negara di Asia cukup banyak yang tidak semua dapat diterapi, dan andai kata diterapi tidak semua bisa dikontrol. Maka kita bisa menggunakan pemikiran esensial, di mana digunakan pada low and middle income setting dengan minimum standard of care. Jadi tadi saya sampaikan di sini dalam ISH guideline ini kapan digunakan monoterapi, yaitu pada grade 1. Sedangkan combination terapi diberikan pada grade 1 apabila didapatkan risk factor yang termasuk moderate dan high, sedangkan untuk grade 2 semuanya menggunakan combination. Saya menyampaikan mengenai ISH, yaitu tadi sudah kita bahas bersama bahwa fixed dose combination kalau bisa kita lakukan, oleh karena sangat bermanfaat terutama dalam meningkatkan compliance, dan peran daripada kepatuhan ini tidak bisa kita abaikan. Akan tetapi dengan adanya guideline ini, apabila kita menerapi pasien kita dan tidak mungkin menggunakan fixed dose combination karena harga atau yang lain-lain, maka kita masih bisa, jadi secara esensial kita masih bisa menggunakan obat-obat yang diberikan secara separate. Ini kami ingin menyampaikan adanya case study, yaitu laki-laki usia 81 tahun, yaitu tidak ada keluhan secara spesifik. Dia mempunyai tekanan darah 180/110, yaitu termasuk pada hipertensi grade 3 kalau kita menggunakan ESC. Dia juga menderita diabetes mellitus dan didapatkan obesitas. Ada slide-nya. 2 bulan. Oh maaf. Dalam 2 bulan, maka dia sudah menggunakan single pill combination. Dalam hal ini adalah hidrokloroditiazid dengan amlodipin. Tapi ternyata tekanan darahnya masih belum terkontrol. Kami ingin mengingatkan kembali bahwa target tekanan darah sebaiknya pada orang tadi usianya 81 tahun ya, di atas 80 tahun, targetnya sebisa mungkin adalah bila ditoleransi dan pasien ini tidak mempunyai keluhan apapun, sistolik sebaiknya 130 sampai 139 dengan diastolik blood pressure antara 70 sampai 79. Saya juga ingin mengingatkan adanya suatu review artikel di sini menunjukkan bahwa kombinasi antara, dalam artikel ini dikatakan bahwa kombinasi antara RAA sistem, RAS blocker, dengan amlodipin ternyata lebih mempunyai manfaat yang lebih tinggi dibandingkan antara ARB dengan antara amlodipin dengan diuretik.
Jadi dua obat tersebut sudah digunakan oleh pasien tersebut. Kemudian kita tadi melihat bahwa pasien tersebut selain mempunyai hipertensi, dia juga mempunyai diabetes dan obesitas. Kita ingat kembali pada obat kita yang kita sampaikan pada siang hari ini, bahwa Twinsta juga bisa menurunkan, bermanfaat pada kelainan-kelainan yang menyertai adanya hipertensi, dalam hal ini adalah diabetes obesitas. Jadi ada baiknya bahwa kasus yang saya sampaikan tadi mendapatkan single pill combination, dalam hal ini adalah Twinsta. Saudara sekalian, sebagai akhir daripada presentasi kami ingin mengingatkan kembali bahwa kalau kita menggunakan rekomendasi dari European Guideline, maka sejak awal secara ideal sebaiknya kita menggunakan single pill yang terdiri dari kombinasi dua obat. Tetapi kita juga mempunyai guideline yang baru, yaitu pada ISH Guideline 2020, di mana apabila yang memberikan fixed dose combination itu pada grade 1 dengan risk factor moderate sampai high risk, juga grade 2 dengan risk factor moderate sampai dengan high risk. Akan tetapi apabila ada keterbatasan-keterbatasan, maka kita juga masih tetap berdasarkan ISH Guideline ini kita masih bisa memberikan obat-obat secara separate. Jadi kombinasi dua obat tetapi secara terpisah. Obat kita terdiri dari micardis dan amlodipin yang berada dalam satu bentuk pil, yaitu Twinsta. Kalau kita perbandingkan, maka micardis sendiri adalah mempunyai farmakologi yang unik yang tadi telah saya sampaikan, dan CCB sendiri dari golongannya adalah mempunyai half-life plasma yang paling panjang. Sehingga kalau kita menggunakan Twinsta fixed dose combination ini, maka diharapkan dia akan bisa memperbaiki compliance daripada pasien. Dia juga akan memperbaiki masing-masing sendiri juga mempunyai keuntungan, kelebihan sendiri-sendiri, sehingga kita akan bisa mencapai penurunan tekanan darah dan mencapai goal yang telah ditetapkan. Terakhir adalah bagaimana sebetulnya kita melakukan tata laksana hipertensi dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan daripada pasien, maka kurangilah polifarmasi. Gunakan sesedikit mungkin obat. Apabila dimungkinkan kita menggunakan single pill combination. Jangan sering-sering, jangan obat tersebut sebaiknya kita konsumsi dalam bentuk yang lebih sederhana dalam satu pil dan sekali sehari, jadi tidak perlu dia beberapa kali dalam sehari. Kemudian kita kaitkan juga dengan behavior dan habit daripada pasien. Kemudian berikanlah feedback kepada pasien Anda, luangkan waktu untuk berkomunikasi dalam memberikan feedback. Kemudian dorong pasien kita untuk melakukan monitoring di rumah sendiri-sendiri, ingatkan obat-obatannya, kemudian juga berdayakan pasien tersebut berdasarkan dengan counseling untuk self management. Dan yang bisa juga dikembangkan adalah kita menggunakan elektronik, yaitu bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan SMS, menggunakan mobile phone mungkin untuk mengingatkan pasien atau membina komunikasi secara lebih baik dengan pasien kita, dan mungkin dibutuhkan suatu multidisciplinary healthcare team approach termasuk farmasis untuk memperbaiki monitoring dan kepatuhan pasien. Sekalian, demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Nuno dengan presentasinya yang cukup informatif. Sebelum kita menginjak ke diskusi, mungkin ada tambahan sedikit dengan kasus yang akan dipresentasikan oleh Dr. Rudi kembali. Kami silakan Dr. Rudi. Ya, terima kasih Prof. Maimun. Ya, sedikit aja ini kasus yang biasa kita temui sebetulnya sehari-hari dan pendek saja. Mudah-mudahan bisa memancing juga berbagai pertanyaan dari para audiens.